Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 pengantar bisnis MB4407 MBTI 2020 akan menyampaikan hasil laporan bisnis kami dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau akrab dikenal dengan Indofood. Lalu izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Muhammad Hanif Albana dengan NIM 140 120 1196 selaku moderator pada presentasi kali ini. Lalu untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nahda. Silakan Nahda. Halo, perkenalkan, nama saya Nahda Alia dengan NIM 14012043599. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Indofood. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Indofood. Untuk yang pertama, visi dari PT Indofood yaitu menjadi perusahaan Total Food Solution, mana memiliki makna menjadi perusahaan yang mampu memberikan solusi bagi setiap kebutuhan pakan, mulai dari kebutuhan bahan baku sampai dengan kebutuhan makanan siap makan. Sedangkan untuk misi dari PT Indofood yang pertama, ada memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi, dan teknologi dari perusahaan. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan stakeholder values secara berkesinambungan. Selanjutnya ada filosofi perusahaan. Indofood memiliki filosofi perusahaan yang bertuliskan dengan disiplin sebagai falsafah hidup. Kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Usaha kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan motivasi yang berkelanjutan. Terakhir, tujuan dari perusahaan Indofood ini terbagi dalam dua macam. Yang pertama ada tujuan jangka pendek dan yang kedua ada tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya, pertama meningkatkan target pendapatan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk. Yang ketiga, meningkatkan nilai pemegang saham Indofood. Dan untuk tujuan jangka panjang, yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, mengembangkan bahan baku dan tenaga manusia. Yang ketiga, berinovasi, menciptakan produk pakan baru. Dan yang terakhir, mengejar visi dan misi, yaitu Total Food Company. Untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Muhammad Rodoh atau Jundi. Silakan Jundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodoh Al-Quds dengan NIM 14012040118. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang jenis perusahaan Indofood. Jenis perusahaan Indofood merupakan perusahaan yang berjenis multinasional yang memiliki landasan produk dan manajemen yang kuat sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Perusahaan Indofood sendiri walaupun memiliki banyak pesaing produk sejenis, khususnya makanan Indomie, tapi perusahaan Indofood tak memiliki nama karena sudah sejak dulu dan digemari oleh segala kalangan. Selanjutnya adalah struktur hukum. Indofood sendiri telah resmi terdaftar oleh Badan Hukum dengan jenis perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan nama PT, dan juga tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya juga adalah pembagian saham Indofood, pembagian kepemilikan atau shareholder. Sebesar 50,7% saham Indofood dimiliki oleh First Pacific Investment Management Limited yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari First Pacific Company Limited. Dan sisa saham adalah 49,3%, yaitu 49,91% dipegang oleh saham publik, bukan dipegang, dijual maksudnya ke publik atau pasar saham yang bisa kita beli, dan sisanya 0,02% saham tersebut dimiliki oleh direktur-direktur PT Indofood. Sekian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Iqbal Nabil. Silakan Iqbal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Nabil dengan NIM 14012043779. Saya akan menjelaskan bagian organisasi yang dipakai di Indofood. Indofood ini menerapkan sistem 4 tingkat piramida, yaitu yang pertama di paling atas itu ada Executive Information System atau sistem informasi eksekutif yang ditempati oleh Direktur Utama Indofood yang memiliki tugas untuk memilah dan menganalisis seluruh laporan Indofood. Hasil analisis tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan pertimbangan untuk arahan pengembangan dan strategi perusahaan dalam rangka memenuhi target dan tujuan ke depannya. Direktur utama juga bertanggung jawab untuk menentukan target pencapaian pada perusahaan Indofood. Lalu yang kedua itu ada Decision Support System atau sistem bantuan. Ini menentukan keputusan yang ditempati oleh jajaran direksi dan Dewan Komisaris Indofood. Jajaran direksi memiliki tanggung jawab dalam membantu menyampaikan pada bawahannya dan melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh Direktur Utama. Secara garis besar, tugas utama dari jajaran direksi adalah membantu Direktur Utama. Dewan Komisaris adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja daripada jajaran direksi. Dewan Komisaris juga memiliki hak untuk memeriksa seluruh dokumen sebagai bukti tercatat pengawasan. Lalu yang ketiga ada Manajemen Information System. Manajemen Information System atau sistem manajemen informasi memiliki tugas untuk mengelola, mengkoordinir seluruh data informasi. Manajemen Information System ini ditempati oleh komite audit internal, sekretaris perusahaan, hubungan investor, pengendalian internal, dan manajemen risiko, serta manajer operasi dan korporasi Indofood. Lalu yang terakhir, ada Transaction Processing System, atau sistem proses transaksi, yang ditempati oleh divisi di bawah manajer operasional dan manajer korporasi Indofood. Bagian ini disebut sistem proses transaksi karena bagian ini merupakan bagian yang paling berinteraksi dengan customer. Sistem informasi yang ditetapkan Indofood sangat sesuai dengan perusahaan dengan skala penjualan yang luas. Dengan sistem informasi ini juga membuat Indofood mampu mengetahui permasalahan setiap divisinya dan segera mengatasinya secara sistematis. Untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Muhammad Hasan. Silahkan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dengan NIM 140124109. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang berasal dari Indonesia. Indomie ini sendiri diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indomie telah ada sejak tahun 1972. Pada saat ini, Indomie telah menjadi merek mie instan yang paling populer di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi Indomie juga telah didistribusikan ke 80 negara di seluruh dunia. Dengan kapasitas produksi 19 miliar per tahun, tak heran jika Indomie telah menjadi salah satu mie instan terpopuler di dunia. Harga produk. Sebagai salah satu produk dari perusahaan yang memiliki segmentasi pasar menengah ke bawah, Indomie memiliki harga yang sangat terjangkau. Kisaran harga Indomie satuannya adalah Rp2.400 sampai dengan Rp4.500 untuk ukuran jumbo. Lalu untuk harga per dosnya, Indomie dimulai dengan harga Rp74.000 hingga Rp143.000. Fitur unggulan dari produk Indomie yang membuat Indomie unggul dari para pesaing-pesaingnya. Yang pertama, Indomie memiliki banyak varian rasa. Indomie menawarkan berbagai cita rasa selera Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Indomie menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, seperti tepung bogasari, yang dikenal dengan tepung yang bermutu tinggi. Selanjutnya, Indomie selalu berbeda karena Indomie melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Selanjutnya, kualitas internasional. Hal ini membuat Indomie dapat melakukan ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya, harga yang murah. Harga yang murah tentu dapat membuat Indomie dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah brand awareness yang tinggi. Dan yang terakhir, pelanggan setia. Manfaat dari Indomie. Yang pertama, sering dijadikan makanan pokok.
Untuk beberapa orang, Indomie menjadi makanan pokok dan dimakan dengan nasi putih sebagai lauk. Yang kedua, fleksibel. Banyak orang yang membawa Indomie saat bepergian ke luar negeri, bila mana makanan di luar negeri itu tidak cocok. Yang ketiga, tingginya komitmen masyarakat. Komitmen dari masyarakat terhadap Indomie terbukti kebanyakan orang menyebut nama Indomie saat ingin membeli mie. Yang terakhir, makanan saat genting. Saat terjadi bencana alam, orang Indonesia sering menyumbang Indomie. Untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Aini. Silahkan Aini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nityas Gasani dengan NIM 140120018. Di sini saya akan membahas mengenai kualitas website, target pasar, dan distribusi. Yang pertama yaitu kualitas website. Indomie memiliki website yang beralamat di www.indofood.com. Website ini dapat dikatakan eye-catching atau menarik perhatian, informasi tentang produk lengkap, dan yang sangat menarik yaitu pengambilan tema untuk websitenya sendiri. Seperti website Indomie mengambil tema berbeda-beda namun tetap satu. Pada website disisipkan karakter yang sedang memakan Indomie, namun memakai pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa indikator atau keunggulan yang dimiliki oleh website, yaitu kualitas kegunaan website. Yang pertama dari user interface-nya atau tampilannya, website informatif, profesional, dan simple. User experience atau pengoperasian. Dari segi pengoperasiannya itu sangat mudah, dari mulai informasi dan navigasinya disampaikan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ada kualitas informasi dari situs web. Website memberikan semua informasi tentang produk Indomie, dari mulai sejarah, penghargaan, bahan yang digunakan, rasa-rasa yang tersedia dari Indomie, news, dan event. Target pasar Indomie memiliki sasaran yang cukup luas, mulai dari individu hingga industri. Target individu dapat dikategorikan menjadi kategori usia, lokasi, dan pendapatan. Untuk industri sendiri akan digunakan oleh Indomie sebagai media penyaluran. Target usia utama Indomie adalah usia remaja, yaitu 15 tahun hingga 24 tahun, yang merupakan konsumen terbanyak. Target lokasi Indomie sendiri adalah retailer kecil, minimarket, supermarket, pasar swalayan, hingga pasar tradisional di seluruh Indonesia dan dunia. Indomie telah didistribusikan ke seluruh pelosok di Indonesia dan di dunia. Negara yang telah menjual belikan produk Indomie diantaranya Turki, Inggris, Hong Kong, Australia, Amerika, Afrika, dan masih banyak lagi. Indomie memanfaatkan banyak media penjualan, diantaranya minimarket dan supermarket, pasar-pasar, retailer. Indofood juga telah membuka fasilitas produksi mie instan di berbagai negara. Untuk bagian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Sultan Raffi. Silahkan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raffi dari kelas M4407 dengan NIM 14012024773. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pasar juga analisis pasar perusahaan Indofood yang terutama Indomie. Indomie merupakan sebuah produk multinasional yang penjualannya telah sampai ke mancanegara, mulai dari benua Amerika, Eropa, Australia, hingga ke benua Afrika. Berdasarkan laporan tahunan Indofood pada 2019, tren penjualan Indomie dominan tumbuh naik beberapa tahun terakhir ini. Total nilai penjualan Indomie pada tahun 2019 tumbuh 9,7% yang mencapai 27,71 triliun rupiah. Dengan dukungan peningkatan volume penjualan dan harga jual rata-rata. Berdasarkan hasil analisis dunia industri.com, Indonesia mendominasi 74% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Tren Indomie uang tumbuh naik di pasar dapat menjadi pembuktian bahwa benar hasil analisis tren pada laporan tahunan adalah benar. Penyebabnya naik tren Indomie di pasar tidak lain karena tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan yang murah dan minat masyarakat yang tinggi akan produk Indomie. Adapun untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Strength, Opportunity, Weakness, and Threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Banyak variasi, brand awareness-nya tinggi, produk berstandar internasional, distribusi meluas. Untuk opportunity atau peluang,
Rasa bervariasi dan harga yang murah membuat minat pasar tinggi. Yang selanjutnya terus mengikuti perkembangan teknologi dan pemasaran yang luas. Untuk weakness atau kelemahannya, keinginan akan produk lama tidak terpenuhi karena bertambahnya variasi. Terkenal Indomie membuat produk lain dari Indofood kurang dikenal. Pemasaran membutuhkan uang yang lebih besar daripada produksi. Dan untuk yang terakhir, threat atau ancaman, semakin ketatnya persaingan karena produk sejenis lebih inovatif. Terkenalnya Indomie membuat produk lain dari Indofood kurang dikenal. Dan yang terakhir, banyak persaingan yang sama. Adakah kekuatan yang dapat membantu memperbaiki kelemahan atau menerangi ancaman? Yaitu pertama, inovasi rasa Indomie yang banyak mampu mengatasi ancaman produk baru yang sejenis. Dengan terus bertambahnya variasi Indomie membuat mampu terus menduduki pasar walaupun ada produk-produk mie instan yang baru. Standar yang berkualitas internasional seharusnya membuat masyarakat sadar akan hoax yang mengatakan bahwa tidak adanya bahan beracun pada Indomie. Tujuannya Indomie akan terus memperluas pasar bahkan hingga ke mancanegara. Lalu Indomie juga akan mulai memasukkan variasi rasa yang sesuai dengan lidah orang luas. Sekian dari saya dan terima kasih. Lalu berikutnya adalah analisis keuangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk analisis keuangan kali ini, kami menggunakan data yang kami ambil dari pernyataan finansial Indofood pada September 2020, September 2019, dan September tahun 2018 yang terupload di website official Indofood. Lalu untuk melakukan analisis, kami menggunakan 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Berdasarkan rasio likuiditas yang telah kami perhitungkan, dalam 3 tahun terakhir ini, tercatat bahwa rasio likuiditas Indofood mengalami kenaikan. Menurut jurnal.id, rasio lancar Indofood terbilang baik karena berjumlah di atas 1 dan berada di bawah 3. Untuk rasio cepat dan rasio kas sendiri masih belum baik karena belum menyentuh 1/1 dari 100%, namun mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Lalu berikutnya ada rasio leverage. Berdasarkan pada data yang terlampir di layar, terlihat bahwa rasio hutang dan rasio cangkupan bunga pada perusahaan Indofood mengalami kenaikan pada tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Menurut okirma.com, semakin rendah rasio hutang suatu perusahaan, maka akan semakin aman pula dana yang mampu dibayarkan atau dana hutang yang mampu dibayar oleh ekuitas Indofood. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio hutang Indofood mengalami kemunduran atau dalam artian di sini mengalami peningkatan. Walaupun demikian, rasio hutang yang dimiliki Indofood belum mencapai 0,6%. Dalam artian, seluruh dana yang dimiliki Indofood masih terbilang aman karena masih mampu untuk menutupi hutang yang dipinjamkannya. Lalu berikutnya ada rasio aktivitas atau rasio efisiensi. Menurut accounting.binus.ac.id, rasio perputaran persediaan Indofood yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menandakan bahwa adanya peningkatan jumlah penjualan yang dilakukan oleh Indofood. Untuk rasio aset sendiri mengalami penurunan, yang mana dapat diartikan bahwa modal pemegang saham lebih mudah untuk dicairkan jika terjadi kendala keuangan. Lalu untuk rasio piutang sendiri mengalami penurunan, maka dapat diartikan bahwa kredit penjualan dapat dikumpulkan lebih cepat dibanding dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Lalu berikutnya ada rasio profitabilitas. Menurut jurnal.id, meningkatnya rasio margin laba kotor menandakan bahwa perusahaan melakukan operasional dengan efisien sehingga harga penjualan lebih rendah. Untuk penerimaan keuntungan oleh Indofood dari total aset yang tersedia adalah sejumlah 0,026 atau 2,6%. Berdasarkan uraian dari rasio, likuiditas, leverage, efisiensi, dan profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa Indofood mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, serta mampu melakukan penjualan, pedagang piutang, dan pemanfaatan aktiva dengan efisien, sehingga mampu mendapat keuntungan sejumlah 2,6% dari total aset yang tersedia. Namun dikarenakan suatu kondisi, Indofood harus menambah jumlah pinjamannya yang harus ditanggung pada tahun 2020 ini. Dengan berakhirnya analisis keuangan perusahaan Indofood pada tahun 2020, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami segenap rekan dari kelompok 1 pengantar bisnis MB4407 izin undur diri. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.